dikawal oleh ratusan ojek online yang merupakan kawan seprofesi korban. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga ini dimakamkan di TPU Gandus di Jalan Selacak, Pulau Kerto, Palembang. Juru perjalanan menuju TPU rombongan ojek online penuh ngiringi ambulan mobil korban. Menurut terangan Dani, kawan pegawai korban, kalau dirinya terkejut pas dengar kabar kalau korban sudah mengalami kecelakaan terus mati. Selama ini korban dikenal wong yang baik, sama ramah, terus mudah bergaul. Sehingga banyak kawan-kawan yang sedih dengar kalau korban sudah mati. Belakang ini belakang. Tengah, tolong. Motor dulu ya. Jangan. 1, 2, 3. Korban sudah tergeletak, ditemukan nama kawan yang lewat dengan jatuh tengkurap, kepalanya berdarah. Tapi pada saat itu masih istilahnya nyawanya sudah tidak ada di ujung lah, sudah nafasnya sudah tersenggap-senggap. Ya, terus dibawa ke rumah sakit Siti Hadijah. Jadi pas di rumah sakit Siti Hadijah tidak tertolong lagi. Selain itu, dari pihak keluarga korban, nggak tahu kalau korban ini metu dari rumah, ngomong nak yasinan ke rumah kawannya. Pas tidak lama dari situ dengar kabar korban sudah mengalami kecelakaan. Tapi pelaku yang gawa mobil pick up, nomor motor korban sudah metu berlari. Dari itu pihak keluarga berharap supaya polisi gancang nangkep pelaku yang sudah menombor motor korban. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 19, almarhum ini akan bertakziah ke rumah temannya. Nah, tiba-tiba pas keluar dari Tanjung Barangan itu, arah ke mansion, itu ada mobil pickup menabrak almarhum. Sehingga almarhum terpental dan langsung meninggal di tempat. Nah, kemudian mobil pickup itu tidak bertanggung jawab, langsung melarikan diri, dan sampai hari ini kita tidak tahu. Irawan, Pal TV. Akibat ngantuk ngawak mobilnya laju buat sikok mobil berwarna putih sudah ngangkring pucuk trotoar tengah di Jalan POM 9 di Jabok kantor BPN Sumsel. Juru kejadian tersebut untungnya dak katek korban jiwa. Menurut terangan Dedi, warga yang ada di lokasi kejadian, njelaskan awalnya selek mobil berjalan cepat. Datonya tiba-tiba naik ke pucuk trotoar. Habis itu selek sopirnya pergi ninggal ke mobilnya. Mobil melaju. Dari arah mana tadi, Kak? Dari arah lurus kano. Ya. Nah, ibu mobil itu ngantuk. Ngantuk sampai nelpon pakai HP. Oh, ibu tadi? Yo, ibu tadi ditanya kan. Nah, pernah nelpon ke situ. Naik trotoar, ngebut tak tadi? Sekitar 50 lah, dari 50-60 lah kilometer ya kan. Tidak mobil itu ngapun posisinya. Posisinya kebun 50-60 iya, bedino bawanya. Juru kejadian ini, sikok petugas polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung ngaman ke. Sudah itu masang pembatas jalan supaya tidak nimbul kecelakaan baru maupun kemacetan di para lokasi kejadian. Firman Hidayat, Pal TV. Puluhan saset obat kuat dan jamu ilegal dimusnahkan. Beritanya sesudem grebek yang sikok ini. Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum seperti lokasi wisata, Kota Palembang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE, Clean Lines kebersihan, adanya ketersediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer bagi pengunjung,
health, kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, petugas menggunakan APD, dan pengaturan jarak aman untuk mencegah kerumunan. Safety keamanan, petugas yang terlatih dalam prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, dan environment ramah lingkungan. Kami menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, bersih dan higienis di tiap destinasi pariwisata. Mari tumbuhkan semangat optimis, tatanan normal baru untuk sektor pariwisata yang lebih baik. Indonesia bangkit. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mokase masih digerebek. Puluhan saset obat kuat samo jamu ilegal dimusnahkan oleh Kejari Lubuk Linggau. Dengan cara dimasuk ke jeru ember, sudem itu dilarut ke jeru banyu. Obat kuat samo jamu ilegal ini ialah barang bukti hasil pengungkapan dari pihak kepolisian. Sudem itu lah punya kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau musnahkan puluhan saset obat kuat samo jamu ilegal bermacam merek. Hasil penangkapan Polres Lubuk Linggau, Polres Musirawas, sama Polres Muratara. Puluhan obat kuat samo jamu ilegal dimusnahkan dengan cara dibuka sikok-sikok, habis itu dimasuk ke jeru ember untuk dilarut ke jeru banyu. Proses pemusnahan dipimpin oleh Kajari Lubuk Linggau, Willy Ade Kaidir, bersama Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Satres Narkoba Lubuk Linggau, sama Dinas Kesehatan Lubuk Linggau. Kajari Lubuk Linggau, Willy Ade Kaidir ngatoke amun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 82 perkara sejak Januari hingga November 2020. Obat-obatan seperti kalau yang dalam botol seperti kita lihat tadi ya, kita buka botolnya, ada juga yang dipecah ya, kita masukkan ke dalam ember yang berisi zat cair lainnya, air. Kemudian kita campur ada jamu-jamu juga kita lihat tadi kan. Pada intinya telah kita musnahkan sesuai dengan standar sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.
Selain obat samo jamu ilegal, barang bukti lain turut dimusnahkan. Pecak senjata api laras panjang, laras pendek, samo pisau, dengan cara dipotong pakai mesin. Selain itu juga ada 104,5 gram sabu, ekstasi 12 gram, 200,57 gram ganja dimusnahkan dengan cara ditunu jerutong. Triajria, PAL TV. Kantor Pengawasan sama Pelayanan Bea Cukai Palembang melakukan pemusnahan ribuan bungkus udut sama beberapa alat mainan seks ilegal dengan cara ditunu. Dari keseluruhan barang ini, negara mengalami kerugian 1,8 miliar rupiah. Lagi ke Customs Cafe karena kita akan melanjutkan dengan acara pemusnahan ribuan bungkus rokok sama beberapa alat mainan seks ilegal. Dari hasil sitaan pegawai Bea Cukai Palembang dilakukan di kantor pengawas Samo Pelayanan Bea Cukai Palembang yang berada di Bom Baru pada Selasa awan. Pemusnahan barang sitaan ilegal ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Palembang, Abdul Haris. Juru pemusnahan yang dilakukan dengan cara ribuan bungkus rokok ilegal yang sudah disiapkan di jero drum, terus ditunu oleh petugas. Negara dan Sistem Informasi nomor S. Sedang untuk alat mainan seks ilegal dimusnahkan dengan cara ditetak make gerindo. Menurut keterangan Kepala Kantor Bea Cukai Palembang, Abdul Haris, yang ditemui habis musnah ke barang ilegal, dari keseluruhan barang ini negara alami kerugian 1,8 miliar. Barang sitaan ilegal ini banyak juga didapat dari jasa titipan di daerah Sumatera Selatan. Ini yang dilakukan pemusnahan pada hari ini itu juga sebagian besar dari kantor pos, Pak. Dari kantor pos selain yang hasil tembakau, Pak, ya. Yang hasil tembakau ini ada beberapa tempat yang sudah sampaikan tadi. Salah satunya adalah di tempat jasa titipan. Misalnya ada beberapa tempat jasa titipan yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya ya di sini. Tapi di beberapa jasa titipan kita melakukan juga patroli di media sosial terkait penjualan secara online. Jadi itu beberapa modus yang kita pelajari, terus kita melakukan penindakan. Irawan, PAL TV. Masa pandemi, alat mainan seks disita naik 10%. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Swastiastu, jero mangku. Om Swastiastu, sareng sami. Haris, lagi demun biki kangyang, nggih. Niki wonten surat imbauan dari KDI. Minggu depan, wonten 3 banjar di desa niki yang akan mengadakan odalan. Punapa niki jero mangku? Nggih. Trihita karana tetap harus kita junjung di tengah situasi apapun. Saat sembahyang, selalu pakai masker dan tidak berkerumun. Nggih. Saya Profesor Dr. Igusti Ngurah Sudiana mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Penggunaan vaksin adalah solusi yang tepat buat kita semuanya. Om Santi Santi Santi. Oh. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya.
senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Jack powered by blido.id. Belanja di Oshop aja. Pancarkan pesonamu dengan Saulina by Aisyah. Didesain khusus dengan inspirasi keindahan ulos Batak, Saulina by Aisyah menampilkan motif yang eksklusif. Menggunakan bahan yang lembut dengan teknik cutting menyesuaikan bentuk tubuh wanita Indonesia, juga sekaligus memberikan efek langsing menjadikan Saulina by Aisyah sangat nyaman saat dikenakan. Seperti gamis, gamis ikat, dan setelan etnik. Kenakan sekarang juga koleksi Saulina by Aisyah eksklusif di Oshop. Aisyah, inspirasi pesonamu. Belanja di Oshop aja. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita.
Mokase masih digerebek. Selama masa pandemi virus corona atau COVID-19, alat mainan seks berhasil disita oleh tim Bea Cukai Palembang yang masuk secara ilegal. Dibandingkan sama barang yang lain, peningkatan ini nyampe 10%. Kepala Kantor Pos Palembang atau yang mewakili, serta Petugas kantor pengawas sama pelayanan Bea Cukai Palembang selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 banyak ngamankan alat mainan seks ilegal, di mana alat seks ilegal ini mengalami peningkatan nyampe 10%. Peredaran alat seks ilegal ini banyak dijajukan oleh wong di media online, di mana terungkapnya alat seks ilegal ini tidak lepas dari bantuan jasa penitipan barang yang berada di Sumsel. Menurut keterangan Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbaktim, Erik mengungkapkan selain bantuan dari jasa penitipan barang, timnya galak mengungkap barang mainan seks ilegal lewat media online, di mana alat mainan seks ilegal ini meningkat. Dibuktikan dengan banyaknya barang tersebut yang diamankan. Transaksi ini gimana Mas? Transaksi face to face atau memang melalui online rata-rata yang kita tangkap ini? Sepanjang tahun 2020 karena memang sedang masa pandemi, jadi di beberapa tempat utamanya tempat hiburan, hotel banyak yang tutup. Jadi penjualannya yang marak terjadi sekarang adalah penjualan mengenai mekanisme daring. Mereka biasanya via marketplace, Tokopedia, OLX dan lain-lain. Mau rokok, mau alat-alat bantu, itu memang banyak mengalami peningkatan. Ya, kita sebagai Bea Cukai, sebagai community protector, kita juga dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan penindakan terhadap barang-barang tersebut. Berapa persen kira-kira peningkatannya Mas? Kalau persentasinya saya harus lihat data, cuman perkiraan saja itu sekitar 10% peningkatan. Selanjutnya, tim Bea Cukai Palembang bakal terus ngawasi sama melakukan pengamanan terhadap alat mainan seks ilegal supaya negara tidak mengalami kerugian. Irawan, PAL TV. Terdakwa Tiwarno, bandar sabu asal Pali, yang ditangkap tim Dit Narkoba Polda Sumsel dengan barang bukti sekilo sabu, resmi divonis majelis hakim selama 15 tahun penjara. Lebih enteng dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 18 tahun penjara. Vonis ini yang ditetapkan majelis hakim di jero persidangan terdakwa Tiwarno yang terjerat kasus sekilo sabu asal Pali yang ditangkap tim Dit Narkoba Polda Sumsel, di mana majelis hakim nyatakan terdakwa Tiwarno terbukti bersalah ngelanggar pasal 114 ayat 2 junto, pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Vonis yang ditetapkan ini berdasarkan pertimbangan fakta persidangan di mana terdakwa Tiwarno telah ditangkap tim Dit Narkoba Polda Sumsel di rumahnya dengan barang bukti 10 kantong teh Cino yang berisi sabu, timbangan, sama 3 HP punya terdakwa. Sebelumnya oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Tiwarno dituntut selama 18 tahun penjara. Selain itu, jaksa penuntut umum nambah ke hukuman terdakwa Tiwarno denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Sri Febriandi, PAL TV. Anak kena cabuli, mek ngelapor ke mamang. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kita semua berharap Pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam menghasilkan pemimpin daerah yang secara demokratis. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Mura Utara. Pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat,
dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Irwanto, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih bupati, wakil bupati yang akan memimpin periode 5 tahun ke depan. Mari kita tolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoax. Semoga penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksana secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk masyarakat di 7 kabupaten yang pilkada yang belum terdaftar di dalam DPT, silakan hubungi kantor PPS terdekat untuk didaftarkan dan untuk nanti memilih di hari pemungutan dengan menggunakan KTP elektronik. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember 2020 karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Karena KPU memfasilitasi semua protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pilkada sehat, kita selamat. Kemitraan Lebah Klanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Ini telah hadir Niko Panci Set. Terdapat 7 pieces peralatan masak higienis yang berbahan stainless steel dengan kualitas terbaik. Dengan bahan yang tahan karat, serta bobot yang ringan dan mudah dibawa kemanapun, memasak menjadi lebih menyenangkan. Dapatkan bonus Niko Kompor Portable 2-in-1 yang mudah digunakan dengan gas kaleng ataupun tabung. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, ringan, dan mudah dibawa kemanapun. Serta dilengkapi dengan koper untuk bepergian. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Niko Panci Set dan bonus Niko Kompor Portable. Dari harga normal Rp834.000, diskon 28%, Anda hanya cukup membayar Rp599.000. Tersedia fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan, Anda cukup membayar Rp199.667 per bulan. Untuk pemesanan, hubungi call center kami dan kunjungi website kami. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat,
COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Hai, alang lemaknya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah, anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralc atau hashtag #viralc. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viralc. Mokase masih digerebek. Diduga sudah mencabuli budak kecil AI yang masih berumur 3 tahun 6 bulan, laju buat emek korban inisial DC ngelapor ke kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Jero laporan, korban dicabuli sampai berdarah. Dak terima anak gadisnya inisial AS 3,5 tahun diduga dicabuli mamangnya dewe inisial AM 19 tahun di rumahnya. DC selaku mek kandung korban, warga seberang Ulu 2 bersama dulurnya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Di hadapan petugas SPKT Polrestabes Palembang, DC mengungkapkan kejadian bermula pada saat anak gadisnya lagi main di area rumah korban. Tiba-tiba korban datangi meknya sambil jerit kalau organ intimnya sakit. Pas diselek, ternyata celana yang digunakan korban sudah banyak bercak darah. DC nambah ke pas dilakukan pemeriksaan jero rumah sakit, pihak RS mengungkapkan kalau pendarahan tersebut terjadi karena benturan benda tumpul. Pendarahan. Oh, pendarahan Pak. Astagfirullah. Itu bajunya Pak ya? Iya, bajunya. Pak ya. Sudah berapa terungkapnya saat itu? Iya, karena nangis dia ngadu sakit. Ama itu mamangnya katanya kan gitu. Terus tunjuk sininya sakit. Sampai sekarang jalannya ngengkak dia. Oh, gitu. Sakit di dia kemaluan. Dibawa ke bidan, ternyata benar ada benturan benda keras, tapi tidak menyatakan benda keras apa, kan suruh bawa ke rumah sakit. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Maling motor punya petani Arif Sodikin yang lagi badut di sawah, tersangka Muhammad Yusuf, warga Talang Ubi Timur, ditembak sikilnya oleh anggota Reskrim Polsek Talang Ubi. Selanjutnya tersangka digelandang ke Polsek Talang Ubi Pali. Mantap. Jero kondisi sikil diperban karena ditembak polisi. Muhammad Yusuf, warga Kelurahan Talang Ubi Pali, yang terlibat jero aksi maling motor punya petani bernama Arif Sodikin, jalani pemeriksaan di Polres Pali. Jero pemeriksaan terungkap motor korban yang badut di area pesawahan Jalan Baru Kelurahan Talang Ubi Pali. Sudah terparkir, habis itu dipaling oleh tersangka karena kondisi tidak terkunci stang. Menurut pengakuan tersangka, nekat maling motor karena kepepet kate duit. Rencananya motor bakal nak dijajukannya untuk biaya hidup sehari-hari. Berawal pada hari Minggu, ya, tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Korban Arif Sodikin memarkirkan sepeda motornya merek Yamaha Bison di depan persawahan di Jalan Baru Bendok, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kemudian korban berjalan di area persawahan untuk mengurus sawah milik korban. Melihat sepeda motor milik korban, maka muncul niat pelaku atas nama Yusef. Atas nama Yusef Saputra, disebut dengan YS, untuk mencuri sepeda motor milik korban. Setelah pelaku melihat situasi dan kondisi di sekitar yang sepi, ya, maka pelaku langsung mendekati sepeda motor korban, dan ternyata sepeda motor korban tidak terkunci stangnya.
Ya, kemudian pelaku langsung merusak kabel kontak sepeda motor dengan cara memotong kabel. Terkait penangkapan ini dari Kapolsek Talang Ubi Pali, untuk motor berhasil diamankan petugasnya karena belum sempat dijajah oleh tersangka. Kamu jual berapa, Gus? Tukaran. Tukeran? Nambah berapa? Lepas. Lepas? Lepas. Kamu tuker aja. Terus motor itu kau jual ke mana? Jual di lahat. Berapa harganya? 2 juta. Hah? 2 juta. Duitnya apa? Keperluan sehari-hari. Sehari-hari. Ya, Bu? Tidak. Jadi posisi motor tuh terkunci stang nggak? Tidak. Tidak. Jadi kamu ngidupnya dengan cara kamu sambung lagi kabelnya? Iya. Di mana posisi? Depan rumah apa di mana? Di dekat rumah. Dekat rumah. Selain di situ di mana lagi, Pak? Nanti habis. Pernah di ini kamu? Pernah di penjara? Belum pernah, baru ini. Belum, sekali ini lah. Apa sehari-hari gawe? Ojek. Ojek. Selanjutnya, guna bertanggung jawab ke perbuatannya, tersangka yang dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP, sudah itu dijeblos ke Jerusel tahanan Polsek Talang Ubi Pali. Nah, pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi sehari ini. Sekiranya ada dolor atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, datang be langsung ke studio 2 Pal TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cek Depi bersama kru Pal TV yang bertugas ngucapkan mau kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik, Pi? Buat ke es lu. Agak dulu, Pi. Cak panas nih, Mami. Coba hidup ke dulu itu mobil tuh. Aku nak berdingin dulu di AC dalam. Papi. Coba Cak, Papi coba hidup ke dulu, Papi tuh. Segarnya, dinginnya. Lemak nih aneh. Nah. Ada lipstik ini. Perasaan bukan lipstik aku ini. Parfum. Nih, giliran aku be parfum yang ala-ala 5.000-an itu. Jangan-jangan dia selingkuh dah nih. Dasarnya coba aku periksa lagi apa-apa lah ada ini. Nah. Caknya makan ini nih. Kiddy meow, chicken burger, French fries. Papi nak kena marah nih ya nih. Kurang ajaran jalan kita makan di pecel lele. Dasarnya papi nih selama ini berarti dia nih mudi ke kita dah nih. Nah, lah sisir bulu, sisir siapa ini? Ada rambutnya bulu. Nah, rambut di keriting. Ya Allah, dasar bilang gue. Marah nih an. Mio ini bawa aku siapa-siapa ini. Lemaran ya nih ya. Wah, dah kemana pula? Woi, Mi.
Apa dia mami? Ini naik, jengok aku nemu di mobil apa dia lipstik siapa ini papi? Lipstik siapa ini ya? Biasa juga papi tunggu aku lipstik 5.000 ini lipstik mahal papi. Dengar dulu. Ini nah, ini sikok lagi papi. Parfum mahal ini biasa juga papi beli aku parfum yang kiloan papi. Ya Allah papi. Nah ini ada apa nota caknya dari berbintang 5 apa dia si Icet Milo, Kidi Gip, Prien saya apa dia nak tahu ini. Ya Allah papi biasa juga kau beli aku pecel lele nih papi. Ngapain ada? Ya Allah papi. Dengar dulu. Nah ini papi ya Allah papi ini rambut siapa papi sih ya Allah. Ya Allah papi tapi selingkuh. Ya Allah. Diam. Dah, kau ni diam. Sadar ngucap. Laki kau ni sopir Itu tuh barang-barang nyonya. Puas. Lupa papi kan papi sopir. Sopir Ini nasi kan. Ini sambelnya. Ini soto. Ini meja ini bang. Ya. SD tahu. Oh udah SD tahu. Marah-marah weh. Makanlah. Makan apa pak? Oh gampang lagi makan. Cuman elap dulu meja ini, mak basah galau ini. Aduh, jangan basah. Gila nih, kurung selera makan.